Shalom Bapak Ibu semua, jemaat terkasih GB Gihon Rayon 12. Selamat bergabung dan beribadah bersama-sama dengan kami. Selamat memasuki bulan Maret tahun 2022. Bulan Maret adalah bulan kampanye KUL. Apa itu KUL? KUL adalah Community of Love, komunitas kasih. KUL merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3-15 orang yang bersepakat untuk bertumbuh bersama, yang memiliki kerinduan untuk mempraktekkan gaya hidup Allah dalam kehidupan komunitas. KUL memiliki prinsip, cari, gembalakan, utus. KUL digembalakan dan dimentori atau difasilitasi oleh seorang gembala KUL. Gembala KUL bertugas untuk memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dalam keterbukaan, serta untuk saling melayani sebagaimana lazimnya sebuah keluarga. Visi dari pelayanan KUL adalah dalam kasih mempersiapkan umat yang layak menjadi seperti Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Matius 28 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, mari kita genapi bersama-sama Matius pasal 28 ayat 19-20 ini, yaitu menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus adalah suatu pembelajaran kita dapat terus mengenal Kristus, memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta taat melakukan firman Tuhan setiap hari. Ayo, alami perjalanan rohani murid Kristus untuk menjadi seperti Kristus. Dimulai dengan mengalami Kristus, sejalan dengan Kristus, kokoh dalam Kristus, dan memimpin seperti Kristus. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjadi seorang murid Kristus? Jawabannya ada di KUL, Community of Love, komunitas kasih. Kami dari GB Gihon Rayon 12 Pekanbaru mengajak Bapak Ibu semua jemaat Tuhan untuk ikut KUL bersama-sama dengan kami dan jadilah murid Kristus. Katakan amin. Ayo ikut KUL. Tuhan Yesus memberkati.
1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Shalom teman-teman, welcome di bulan Maret. Apa kabar teman-teman semua? Di bulan yang baru ini kami percaya teman-teman dalam kondisi yang baik. Bahkan kalaupun kondisi kita kurang baik, semua mendatangkan kebaikan Tuhan. Ada amin? Nah teman-teman, sebentar kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ayo berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk bulan ini, bulan yang baru ini Tuhan, bulan Maret. Kami masih dalam keadaan yang sangat baik, itu karena Tuhan sungguh amat baik dalam hidup kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap yang kami persembahkan, boleh Tuhan menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami siap menyembah Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Amin. Kita bangga punya Allah yang hebat, amin. Sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sungguh ku bangga
bersyukur untuk segala kebaikan-Mu ya Ya Tuhan. Tuhan. Di pagi hari ini kami datang merendahkan diri kami. Kami mau menyembah Tuhan. Ini setiap hati kami ya Allah. Bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahwa kami menikmati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Nah teman-teman, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh seorang yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay di tempatnya, jangan pergi-pergi ya teman-teman. Dan sebentar kita juga ada info teman-teman, kita ada info persembahan buat teman-teman yang ingin menabur, yang ingin memberikan persembahan, boleh scan barcode yang ada di bawah ini ya teman-teman. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman-Nya, kita siapkan yang terbaik. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah kehidupan kami. Engkau juga yang selalu menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan yang sebentar lagi hamba-Mu akan sampaikan kepada anak-anak muda. Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak muda, apa kabarnya? Saya berdoa semua dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Semua antusias menghadapi berbagai hal yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Nah, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang bertemakan identitas baru anak-anak Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pertanyaan ini sering muncul dan itu ditujukan kepada saya. Untuk apa saya menjadi orang Kristen? Mengapa kekristenan saya begini-begini saja? Artinya tidak ada kemajuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika pertanyaan ini belum dapat dijawab dengan benar, akibatnya apa? Seseorang itu dengan mudah berpindah-pindah gereja. Untuk apa? Mencari identitas. Dipikir kalau di gereja lain tidak ada Tuhan Yesus. Di sana ada juga Tuhan Yesusnya. Bahkan beralih keyakinan, itu sangat mudah sekali. Sebab itu, kita perlu tahu identitas kita ini seperti apa sebagai anak-anak Tuhan. Nah mari, kita akan belajar dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Apa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen? Sehingga kekristenan kita tidak biasa-biasa. Kekristenan kita tidak begini-begini saja.
Tapi setiap waktu ada pertumbuhan di dalam kekristenan kita. Nah, ada 4 identitas kalau kita belajar dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Yang pertama adalah sebagai bangsa yang terpilih. Nah, bangsa yang terpilih adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bukan karena ras, warna kulit, kedudukan sosial, kualitas rohani, budaya, pendidikan, melainkan semata-mata hanya berdasarkan pemilihan Tuhan. Artinya memang Tuhan yang memilih kita, bukan karena kehebatan kita. Nah, ada 2 alasan Tuhan itu memilih kita. Yang pertama, Tuhan memilih kita untuk menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Tapi alasan yang kedua, Tuhan memilih kita untuk kita menerima anugerah keselamatan. Seperti yang tercatat di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13. Oleh karena itu kita harus sadar, identitas pertama sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, umat Allah dalam kerajaannya. Betapa bangganya kita menjadi umat pilihan Tuhan yang luar biasa, menjadi bangsa yang terpilih. Tujuannya apa? Tuhan itu memilih kita. Sekali lagi, supaya kita menghasilkan buah. Buah apa? Adalah buah jiwa-jiwa. Oleh sebab itu, setiap anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus, untuk kerajaannya. Ini identitas yang pertama. Catat baik-baik, renungkan baik-baik. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang terpilih. Oleh karena itu, yang berikutnya adalah sebagai imamat yang rajani. Sebagai imam juga sebagai raja. Kata rajani ini menunjuk kepada satu dimensi kerajaan. Ini dikaitkan dengan kerajaan imam. Dalam kerajaan imam ada seorang raja. Itu tercatat dalam Zakaria pasal 6 ayat yang ke-13. Ya, dalam perjanjian lama, imam itu mempunyai fungsi sebagai perantara antara umat Allah dengan Allah. Nah, keistimewaan daripada imam dapat memasuki ruang suci dalam rumah Tuhan, sekaligus dia sebagai raja. Kenapa? Karena dia memimpin umat Tuhan dalam ibadah. Nah, di dalam perjanjian baru, orang Kristen adalah imam, bukan karena memakai jubah imam, tetapi karena kita berani datang kepada hadirat Tuhan, karena Yesus Kristus. Juga menjadi raja, bukan karena memiliki tanah kekuasaan dan orang-orang yang tunduk kepada kita, melainkan karena kita pemenang atas dosa, kematian, dan neraka di dalam Kristus. Jadi imamat yang rajani ini status kekal dalam kerajaan sorga. Identitas kedua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen adalah apa? Kita itu sebagai pelayan Tuhan yang diberi karunia, roh dan talenta. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan harus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jadi yang pertama, identitas kita sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa yang terpilih. Ini luar biasa. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Tapi yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melayani Tuhan dan pekerjaannya. Wah, luar biasa. Tapi yang ketiga adalah sebagai bangsa yang kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibraninya, kados, berarti dipisahkan. Umat Israel dipisahkan dari Tuhan, dari dunia untuk menyembah Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang Kristen, adalah orang yang dipilih, dipisahkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus, dipisahkan dari dunia untuk apa? Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jadi identitas orang Kristen atau anak-anak Tuhan adalah dia itu dipisahkan dari dunia untuk dapat apa? Hidup kudus, melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kekudusan tidak mungkin kita dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan
kita tidak mungkin ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, identitas yang keempat adalah umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah artinya setiap orang yang dipilih oleh Tuhan itu menjadi umat kepunyaan Allah sepenuhnya. Mereka yang dipilih oleh Tuhan hanya boleh mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memilihnya. Sebab itu kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Yang pertama Tuhan, yang kedua Mamon. Mamon ini lebih bersifat kepada materi, bukan hanya sekedar uang, tapi bagaimana orang cinta uang itu sendiri. Alkitab mencatat akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab itu cinta akan uangnya itu yang disebut dengan mamon. Bukan uangnya, kita perlu uang untuk berbelanja, melakukan transaksi tertentu. Nah, jadi yang keempat ini menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali kita menjadi milik Tuhan atau milik Allah, maka selama-lamanya kita harus menjadi milik Allah. Dan kalau keempat identitas ini dapat kita pahami, dapat kita mengerti, maka saudara dan saya akan terus bertumbuh di dalam Dia. Kita akan terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk bertumbuh, kita harus menjadi murid Kristus. Dan seorang murid itu membutuhkan yang namanya Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Dan juga apa? Pembimbing, pemandu, yaitu seorang bapak rohani di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bagi setiap saudara, anak-anak muda, kalau Anda belum membaca Alkitab setiap hari, mulai hari ini, baca Alkitab setiap hari. Kalau belum punya bapak rohani, mari cepat-cepat bergabung dalam komunitas kasih yang ada di anak-anak muda. Anda cepat bergabung. Jadilah murid di sana, supaya kita dapat bertumbuh di dalam Dia. Siapa yang siap untuk menjadi murid Kristus? Angkat tanganmu, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami siap menjadi murid Tuhan Yesus. Karena kami tahu hanya seorang murid yang dapat mengadopsi ajaran gurunya, yang dapat bertumbuh dan dapat juga mengempartasi kehidupan bersama-sama dengan gurunya. Dan seorang murid dapat mengajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain itu dapat bertumbuh seperti dirinya. Jadikan kami ini murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau pertemukan kami dengan Bapak rohani yang punya hubungan dengan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak muda yang ikut di dalam ibadah secara online ini ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak muda. Engkau berkati masa depan mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kau berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama untuk terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin. Nah teman-teman yang di rumah semua, yang khususnya di Pekanbaru, buat kalian yang belum punya Komsel, belum punya Goal Community of Love, kalian boleh gabung kok dengan kami. Dengan caranya kalian boleh hubungi nomor yang di bawah ini, nanti kalian akan kami follow up. Jadi teman-teman, nih yuk ikut Goal, karena di Goal itu kita sama-sama belajar bertumbuh, belajar dibentuk, dan belajar serupa dan segambar dengan Kristus. Nah teman-teman juga yang ada di Pekanbaru, kalian boleh datang ibadah onsite di Grand Elite lantai 1 jam 18.30. Ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya. See you, Tuhan Yesus memberkati.